Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim fasilitator yang terhormat, para sahabat peserta pelatihan yang berbahagia, izinkan kami akan mempresentasikan sebuah tulisan dengan tema peningkatan kinerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang di bidang teoekologi dengan pendekatan analisa SWOT dan pemetaan stakeholders. Mungkin para sahabat ada yang bertanya, apa sih sebenarnya teoekologi itu? Teoekologi adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran lingkungan. Lalu, apa peran Kementerian Agama di dalam urusan teoekologi ini? Sejatinya, Kementerian Agama, termasuk Kementerian Agama Kabupaten Rembang, memiliki peran yang sangat strategis dalam pembinaan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah terkait isu ekologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan kalangan ASN, khususnya di kantor Kementerian Agama, dan umumnya kepada masyarakat. Para sahabat ada yang bertanya, apakah ada regulasi yang bisa digunakan sebagai dasar bagi kita untuk melakukan kegiatan peningkatan kinerja di bidang teoekologi ini? Maka bisa kami sebut yang pertama dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 31, sangat jelas di situ sebut tentang larangan berlebih-lebihan dalam pemanfaatan sumber daya. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana jelas di situ mengatakan bahwa menanam pohon adalah sedekah. Yang ketiga, ada regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara dalam hal ini terkait dengan Green Office dan kebijakan keberlanjutan di instansi pemerintah. Bentuk konkret dari regulasi ini, misalnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Dalam Asta Cita nomor 8, jelas di situ disebutkan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian dalam 17 program prioritas Presiden dan Wakil Presiden juga di situ tercantum dengan jelas menjamin pelestarian lingkungan hidup. Asta Cita dan 17 program tadi diturunkan dalam bentuk Asta Program Prioritas Kemenak Berdampak 2025-2029. Di program prioritas nomor 3 muncul penguatan ekoteologi. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum bicara tentang teoekologi lebih jauh, maka kami sampaikan terkait dengan data Satker Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Kita lihat di situ unsur pimpinan, mulai dari kepala kantor, dilengkapi para seksi dan penyelenggara. Kemudian kekuatan kami di bidang pendidikan, ada madrasah, RA ada 63, Rodotul Atfal, kemudian untuk MI ada 52, MTS ada 48, kemudian yang MA ada 23. Ini masih dilengkapi dengan jumlah pondok pesantren, ada 120 pondok pesantren di Kabupaten Rembang, kemudian ada madrasah diniyah, TPQ, LPQ, yang jumlahnya juga cukup signifikan. Selanjutnya, kami sampaikan tentang jumlah KUA. Ada 15 KUA, data pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Untuk pegawai negeri sipil ada 407, kemudian untuk P3K ada 70, dan tenaga honorer ada 238. Tentu ini belum termasuk guru dan tenaga pendidikan yang statusnya adalah swasta. Kemudian kita lanjut terkait dengan tema sentral kita, yakni peningkatan kinerja di bidang teoekologi. Kita coba bedah dengan analisa SWOT, yakni strengths, weakness, opportunity, dan threat. Kita bicara tentang strength atau kekuatan. Apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Kementerian Agama? Yang pertama adalah dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, peran strategis dalam pembinaan keagamaan. Yang ketiga, potensi kolaborasi dengan madrasah dan pesantren. Yang keempat, kesadaran ASN terhadap tanggung jawab lingkungan. Kemudian kita bicara tentang kelemahan. Apa sih kelemahan Kementerian Agama? Yang pertama adalah kurangnya SDM yang memahami isu ekologi. Yang kedua, program belum terintegrasi secara sistemik. Yang ketiga, keterbatasan anggaran untuk program lingkungan. Kemudian selanjutnya bicara tentang peluang, opportunities. Yang pertama, tren global menuju kebijakan ramah lingkungan. Yang kedua, dukungan masyarakat dan organisasi keagamaan. Yang ketiga, kemitraan dengan NGO dan instansi lain. Yang keempat, kemudian ancaman. Yang pertama adalah perubahan kebijakan yang tidak mendukung.
Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu ekologi. Yang ketiga, kendala teknis dalam implementasi program. Kemudian kita bicara tentang pemetaan stakeholders. Ini penting agar kita mengetahui siapa-siapa saja jejaring yang bisa kita ajak untuk bersinergi, berkolaborasi, melaksanakan kegiatan mulia ini, saling memberikan support dan dukungan. Stakeholder di sini bisa kami bagi menjadi dua, internal, kemudian eksternal. Untuk internal tentu Kementerian Agama, mulai dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kanwil, kemudian juga jajaran ke bawah ada madrasah, kemudian ada KUA, kemudian juga ada IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Untuk yang eksternal, tentu pertama harus kami sebut pimpinan daerah dalam hal ini Bupati, kemudian DPRD, kemudian Dinas Perkebunan dan Pertanian, kemudian Lingkungan Hidup, kemudian ormas-ormas, baik ormas Islam maupun non-Islam, dan juga para pegiat lingkungan hidup. Selanjutnya, kita ingin petakan dari para stakeholder itu dalam pemetaan antara pengaruh dan kepentingan. Kita bagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah terdiri dari stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan tinggi. Contohnya mereka ini adalah Kementerian Agama, Kemenak RI, Kanwil, kemudian pastinya Bupati, Dinas Perkebunan dan Pertanian, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup. Strategi pendekatannya adalah kolaborasi erat, dukungan kebijakan. Selanjutnya adalah kuadran 2, stakeholders dengan pengaruh tinggi tapi kepentingan rendah. Contohnya adalah DPRD, kemudian ormas, kemudian media. Strategi pendekatannya advokasi, lobbying, peningkatan kesadaran. Selanjutnya kuadran 3, stakeholder dengan pengaruh rendah tapi kepentingan tinggi. Contohnya adalah KUA, madrasah, NGO yang bergerak di lingkungan hidup. Strategi pendekatannya pelatihan atau pemberdayaan intensif. Juga diberikan insentif untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Selanjutnya, kuadran 4, stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan rendah. Ini masyarakat umum, masyarakat biasa, yang memang bukan pegiat pelestarian lingkungan hidup, dan para pelaku. Pendekatan kepada mereka itu adalah dengan kampanye, dengan edukasi, dan kemudian mencoba menggalang partisipasi. Lalu apa sih implementasi bentuk konkret dari upaya peningkatan peran atau kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang di bidang geoekologi itu? Yang pertama, mencanangkan program menanam untuk masa depan bagi calon pengantin. Ini maksudnya calon pengantin ketika mendaftarkan kehendak nikah di KUA, mereka berikan edukasi dan sekaligus juga kesadaran tentang pentingnya menanam. Mereka ingin mulai masa depan, memulai hidup baru, disimbolkan tentu juga akan sangat indah apabila mereka juga menanam, memberikan kehidupan yang baru kepada tanaman. Yang kedua, program madrasah hijau berbasis ekologi. Yang ketiga, KUA ramah lingkungan dengan digitalisasi layanan, pengurangan plastik, dan sebagainya. Dari paparan yang kami sampaikan, mulai dari awal sampai akhir, maka bisa kami simpulkan bahwa penting kita ini mengintegrasikan teologi ke dalam program-program di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Rembang yang memang cukup memprihatinkan. Yang kedua, agar program kegiatan itu bisa berlangsung dengan sukses sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan yang diharapkan, maka sangat penting melakukan pelibatan stakeholders secara strategis. Kemudian yang ketiga, sangat penting melakukan peningkatan kapasitas ASN, khususnya ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, untuk mendukung program peduli lingkungan ini. Karena sejatinya mendukung program pelestarian lingkungan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama dan bahkan bisa menjadi bagian dari ibadah. Itu para sahabat yang berbahagia, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.